Oke, halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang meto. Oke, hari ini aku mau memulai konten baru, yaitu aku pengen ketemu sama teman-teman Indonesia yang tinggal di Korea. Makanya sempat ngupload di story. Mungkin teman-teman Indonesia yang tinggal di Korea punya cerita unik. Soalnya aku ngerasa pengalaman pribadiku mungkin nggak cukup untuk dibagikan. Tapi banyak banget teman-teman Indonesia yang di sini punya pengalaman unik, pengen dibagikan tapi nggak ada tempat juga, tapi juga kejadiannya bisa jadi unik gitu loh. Jadi pengen bikin konten baru kayak gitu. Dan kemarin setelah ngupload story, beberapa teman dan salah satu yang tinggal dekat adalah DC. Oke, perkenalkan diri dulu. Hai bolo-bolo, nama aku Disi. Sekarang aku kuliah S2 di Seoul National University, jurusan Fashion Marketing. Sebenarnya banyak juga yang hubungi, tapi karena lokasinya juga dekat, waktunya juga kebetulan kosong hari ini. Soalnya yang lain tuh ada yang di Busan. Aku kayak waduh, Jauh Busan sih. ini menarik, ceritanya menarik. Cuman kayak waduh, nyetir 5 jam, naik kereta PP 120.000. Waduh. Jadi kayak gitu. Jadi mohon yang punya cerita juga boleh kirimkan email ke koreareomit@gmail.com. Nah, hari ini ada beberapa cerita yang pengen dibagikan sama DC katanya. Pertama-tama sekarang kan lagi S2, Iya benar. terus katanya lagi pacaran sama Iya. orang Korea. Iya, Gimana sih rasanya pacaran sama orang Korea itu? Pacaran sama orang Korea menurut aku sih kayak, kan aku juga ada, maksudnya aku juga pernah pacaran sama orang Indo, terus sama orang Korea. Ya ini bukannya generalisasi sih, cuman kalau misalnya sama orang Korea tuh kayak lebih kayak di drama-drama yang aku lihat itu kayak bener kejadian deh. Emang maksudnya kayak gitu mas? Kayak apa sih maksudnya? Maksudnya kan kalau misalnya apa sih, kan ada namanya love language, tau nggak mas? Oke, Nah, ada 6 itu ya? Iya, Ada kayak ya? receiving gifts yang kayak apa, words of affirmation yang kayak gitu-gitu. Oke, Nah itu tuh menurut aku tuh kayak mereka tuh kecantang semua gitu loh. Jadi nggak ada yang kayak acts of service doang, nggak gitu menurut aku ya. Kalau ceritain satu hal yang waktu kamu ceritakan ke teman-teman Indonesia kayak wih gitu, ada nggak? Tuh. Oh ada nih ada satu yang ini waktu itu belum pacaran sih. Oh, Kayak masih PDKT? masih suka-sukaan tapi PDKT. belum tahu tuh, maksudnya belum pacaran. Jadi itu tuh hujan terus kita tuh kan kita tuh ngafe dulu nih habis makan siang, kan biasanya kita ngafe nih sama teman-teman. Waktu itu ngafe. Nah waktu mau balik ke kampus ke gedung lagi, itu tuh apa namanya hujan. Oke. Terus, nah tapi kita nggak ada yang bawa payung karena kita nggak expect hujan. Soalnya Betul. waktu datang nggak ini dong. Cerah banget. Cerah. Terus kayak aduh gimana ya gitu. Itu waktu itu kayaknya lagi fall apalagi winter gitu. Jadi terus dia langsung bilang, "Nuna, ini pakai jaket aku aja," terus diginiin. Di. Iya, ditaruh gitu bener. Terus kayak oh my god, terus aku sama temen aku juga kayak oh gitu. By the way, ini cowoknya lebih muda berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Itu belum jadian. Itu belum jadian waktu itu. Mungkin waktu nembak atau setelah pacaran ada nggak cerita lain yang juga bikin hati DC? Oh, Itu kayak selalu ngurusin apapun itu loh. Kalau misalnya aku mau presentasi atau apa, dia pasti kayak yang bantu nyiapin. Maksudnya kayak semuanya disiap-siapin, kayak komputernya. Terus kalau misalnya apa sih, kayak hal-hal kecil aja gitu loh. Misalnya kayak oh bajunya kotor dikit, kayak oh digini-giniin kayak gitu lah. Biasalah gitu-gitu loh mas. berarti ini memang nggak bisa diumumkan, nggak bisa digeneralisasi, Iya sih, digeneralisasi benar-benar, lagi ya. tentunya. Tapi kalau dibandingkan sama cowok Indonesia, menurut pengalaman kamu beda yang paling besar apa? Dari acts of service-nya sih, kayak mereka tuh lebih kenapa sih ketawa? Kayak lebih apa ya, nunjukin gitu. Biasa tuh kalau ini bukannya generalisasi ya lagi-lagi, tapi kalau cowok ini tuh kayak maco gitu, terus jadi dia tuh kayak suka malu gitu loh ngungkapin. Oh, Ya masalah. saya suka, jadi suka malu, jadi kayak karena gue cowok jadi gue kayaknya nggak boleh gini gitu. Nah tapi kalau di sini tuh lebih kayak ekspresif gitu, kayak nunjukin dia sayang, dia peduli, tuh dia lebih ekspresif menurut aku gitu. Kayak apa? Ekspresifnya. Ya gitu, misalnya kalau misalnya juga misalnya ya nggak malu-malu, misalnya kalau ya misalnya kalau jalan misalnya gandengan tangan, kalau nggak seapa, terus kayak ya apa ya, pokoknya lebih ekspresif aja sih menurut aku. Oh, oke. Lebih ekspresif itu yang bikin cewek merasa lebih. Kalau sebagai cewek itu gimana sih ketika cowok lebih ekspresif tuh bedanya apa sih? bedanya kayak ya lu bisa bisa kerasa oh dia tuh mau sayang sama aku gitu, oh dia tuh peduli sama aku. Aku lucunya ya, sambil cerita pun dia itu kayak masih ya jadi kayak dia sebagai perempuan tuh masih apa ya, hatinya itu masih berbunga-bunga. Enak dilihat ya, bagus. Oh, Ini gitu satu ya? hal yang positif, Iya. satu hal yang positif. Karena siapa sih yang nggak pingin dicintai kan ya, Iya. menerima rasa sayang kan, betul kan? Bener-bener. Sampai malu-malu sendiri gini. Oke, pacaran sama cowok Korea kan pengalaman Desi juga bagus, tapi ada juga banyak teman-teman Indonesia yang ketemu cowok Korea ternyata kurang baik. Iya temen. Saran kamu waktu milih, mendingan milih yang kayak gimana sih? Atau kalau kamu sendiri sepertinya cowok Korea yang baik itu yang kayak gimana? Iya sih. Ini gak generalisasi ya, cuman kalau menurut aku kalau mau cari ya di mana-mana sih, ini kalau mau nyari pacar, nyari pasangan jangan dari dating app sih menurut aku. Itu kayak dating app itu bener-bener gak ada, susah gitu. Mungkin ada yang dapet
baik tuh ada, tapi ada yang banyak yang cerita yang buruk tuh juga ada. Jadi buat aku tuh agak susah di situ. Di situ jadi jangan dari situ. Kalau misalnya mungkin ya dari circle terdekat aja sih, temennya teman itu kayak lebih aman deh. Kayak di Indo juga kan kayak gitu ya, dibandingin orang asing. Maksudnya kalau orang yang udah kenal tuh kita tahu backgroundnya sedikit, wah gitu. Jadi paling gampangnya gini, kamu nyari pasangan ya, mau cowok atau cewek, carilah di lingkungan yang baik. Misalnya kita ketemunya di tempat ibadah, paling nggak mungkin terlalu aneh. Kalau kita nyari pasangannya pertama-tama langsung dari klub, kita nggak tahu ini orang kerjaan ngapain, gimana. Bukan berarti orang nggak klub jahat. Iya benar. Tapi kalau kamu nyarinya di tempat-tempat yang random, itu kemungkinan dapet yang random lebih tinggi. Iya benar-benar. Tapi paling nggak kalau kamu ketemunya di universitas, paling nggak ini mahasiswa. Kayak gitu, itu yang juga pengen tak sarankan. Jadi kalau dating app kan kita nggak tahu ya ini orang ngapain ya. Bisa jadi orang baik, bisa jadi orang buruk. Itu yang dimaksud kayak. Iya benar-benar. Aku juga dulu pernah pakai dating app Thomas, ketemu sama sebelum yang ini ya. Iya. Okay. Tapi nggak pacaran, cuman kayak baru kenal terus kayak ya udah mulai aneh-aneh. Bisa aku langsung delete app-nya, malas kayak jadi yaudah emang aku nggak berbakat deh main ginian. Maksudnya kayak ada yang aja apa? Yang itu agak jelek sih kan. Di sini reputasinya agak paling. Ini juga kan beragama Muslim ya. Ini yang juga udah disampaikan kan. Gimana sih sebagai orang Muslim pacaran sama orang Korea itu? Meskipun udah banyak YouTuber kan itu bisa jadi beberapa orang. Tapi kalau kamu sendiri benar sebagai pelajar, sebagai Muslim di sini gimana sih pacaran dan juga hidup di Korea ini? Untungnya sih ya pacar aku dan teman-teman aku tuh semuanya kayak merespek dengan agama aku walaupun mereka nggak ngerti tentang Islam, dan mereka tuh bener-bener banyak yang nggak tahu gitu loh sebelumnya. Waktu aku bilang Muslim tuh kayak tuh apa misalnya agamanya kayak nggak boleh makan babi, nggak boleh minum alkohol, itu tuh mereka tuh nggak tahu. Jadi tapi waktu udah bilang aku tuh Islam dan aku nggak bisa makan babi dan itu tuh mereka tuh sangat menghargain. Jadi kalau misalnya kita hangout itu tuh pasti nyari makanan yang nggak ada babinya. Terus pasti mereka mikirin gitu, considerate banget gitu. Misalnya makan sama teman-teman dari departemen lain atau misalnya dari teman-teman lain tuh kayak Oni nggak bisa makan daejigogi, kita pilihnya yang lain ya gitu. Bener-bener baik banget. Kan kalau kita lihat di sosmed kan mesti banyak nih cerita-cerita. Ada juga yang katanya saya hangout sama teman dipaksa makan babi. Kalau menurut pengalaman di sini ya? Enggak. Bener-bener baik dan emang bener-bener baik banget sih. Teman-teman kuliah semua itu. Terus kalaupun aku misalnya mau sholat mau apa juga, mereka tuh nggak pernah lihat orang sholat kan. Kalau nggak pernah tuh jadi kayak kaget banget itu ngapain gitu, kayak ya bentar ya aku kayaknya perlu sholat dulu. Terus misalnya aku puasa juga itu mereka ngehargain banget. Misalnya ini kita mau makan ada restoran vegan tuh baru di kampus gitu. Kayak gitu. Itu solusi bagus. Restoran vegan itu kayaknya apa ya, nggak menjadi masalah buat teman-teman. Iya benar. Buat orang Korea pun ya udahlah diet dikit gitu kesannya. Jadi aku pun kalau misalnya agak nanggung ya, karena nyari yang nggak ada daging babi kadang agak susah. Iya benar. Jadi teman-temannya juga. Iya, terus waktu puasa kan kayak ada restoran vegan baru, terus kayak temen aku lagi, tunggu dulu jangan sekarang, Luna kan lagi puasa, jadi nanti habis Ramadan aja kita kesana kayak gitu. Alhamdulillah baik sih. Berarti tapi ini kuliahnya di SNU satu temen lab itu di temen. Ini pengalaman di Universitas Seoul National University. Aku yakin beda kuliah, beda daerah juga agak beda teman-teman dan juga suasananya. Tapi suasana yang dialami sama DC saat ini seperti ini. Di luar itu kan bilang nih ada shock culture selama kuliah di Korea. Apa nih shock culture? Apalagi tadi waktu kita ngomong di Kato katanya masalah minum-minum itu gimana? Iya kalau misalnya di sini tuh kan budayanya kalau kita temenan mau deket itu kan harus minum-minum ya Mas, ya nggak sih? Itu menjadi salah satu, bisa dibilang menjadi salah satu bagian gitu. Jadi kalau menurutku ini ya di Indonesia kan itu kayak ngerokok kayaknya. Oh gitu. Kalau di orang Korea malah jarang ngerokok sih menurutku. Proporsinya. Menurutku karena aku sendiri nggak ngerokok. Tapi kalau minum mayoritas iya. Jadi kayak ngerokok yuk, mungkin kayak gitu dikit kesannya kalau biar di sini. akrab gitu. Oke, gimana? Lanjut. Iya, jadi kayak biasanya mereka tuh kalau mau hangout tuh pasti berujungnya dengan minum-minum kan. Sedangkan aku tuh nggak minum-minum. Nah, itu gimana itu? Ya udah jadi aku Kamu itu Apakah gitu? Mereka baik aja kan kayak ya udah ini mau minum apa biasa gitu, kayak ya udah aku dikasih kalbe Mas, tau kalbe nggak sih minuman? Iya pokoknya yang ada minuman, kalau nggak soda kayak gitu biasanya.
minum, terus kayak mereka kadang-kadang suka kasihan, jadi kayak oh ini kayak Hindu kita kayak pasti susah deh karena kita kan pada minum ini, tapi kayak sein sendiri kita tuh sober sendiri gitu, kayak mereka udah pada bawa begitu, ya nggak apa-apa kak, udah pulang duluan nggak apa-apa kayak gitu. Jadi aku wah ya bagian itu kadang-kadang udah mulai minum dari jam 6, beresnya jam 1 pagi. Benar. Gitu kan capek mas kalau nggak minum tuh kayak kita, karena kita yang sadar sendiri, kita inget semua kejadian di situ, tapi orang-orang nggak ada yang inget gitu kan, jadi kayak capek gitu. Tapi waktu maksudnya selama itu apakah kamu kayak ada yang dipaksa? Des, kamu nggak boleh pulang loh, masa gini? Enggak. Kamu nggak minum itu nggak boleh loh. Apakah nggak pernah sama sekali? Nggak pernah. Mereka kayak no pressure. Bahkan kan biasanya kalau sama sonbe tuh kayak sungkan dong orang sini kan, kalau sama sonbe minum udah pasti kayak wah, kalau ke sonbe bilang sampai ronde 3 gitu kan. Nah itu, dan itu kalau misalnya sama aku itu tuh nggak apa-apa, kayak di sini pulang aja nggak apa-apa. Jadi kayak boleh pulang. Tapi emang sonbe aku santai sih. Jadi kayak kalau mau pada pulang bukan aku doang, ya boleh-boleh aja semuanya. Dan ini juga pengen tak tekankan, budaya di Korea pun agak berubah. Dulu sih emang kayak gitu. Sekarang itu kita mulai ngerti karena ada juga waktu ospek, ada juga anak-anak yang dipaksa minum sampai mati. Itu benar-benar pernah kejadian. Jadi di Korea sendiri kita juga ngerti itu bukan budaya yang bagus. Bukan berarti semua orang nggak gitu. Ya, cuman kayak di sini benar-benar kayaknya lingkungannya bagus-bagus dan juga sangat menghargai gitu. Terus selama di sini sebagai orang muslim nih, kan datang tahun 2021, masa Covid. Gini itu yang paling susah ada nggak? Puasa sih, pas puasa. Pas puasa gimana? Itu ya ampun. Kayak waktu aku sekolah bahasa nih, puasa tuh kan aku kuliah cuma 4 jam. Jadi tuh nggak kerasa gitu, maksudnya kayak nggak kerasa capeknya. Jadi kalaupun sahurnya cuma minum susu atau apa, ya udah aku kayak bisa pulang tidur, sapus istirahat main HP gitu. Tapi kalau misalnya udah kuliah S2, itu tuh kayak berat banget gitu loh mas, karena kan kita belajar mikir pakai otak, jadi itu kayak capek banget yang bener-bener kayak mau pingsan. Itu rasa-rasa bener-bener mau pingsan jam 6 sore tuh udah kayak udah kayak nggak konsen, nggak ngapain. Terus kayak Oni nggak apa-apa, yang lain Oni nggak apa-apa, kali gitu nggak lapar. Nggak apa-apa, ntar lagi. Tapi selama Ramadan pun juga ya oke gitu nggak? Oke, cuman berat aja sih, kayak menurut aku yang paling berat waktu aku di S2 itu puasa bener-bener buat aku kayak wow gitu. Apalagi sendiri kan ya. Kalau di sana kan paling enggak semua susah kan, jadi nggak kelihatan susah. Kalau di sini yang susah aku sendiri, yang lain bawa minum es, ada embun-embunnya gitu. Terus sekarang ini kan seharusnya lulus tahun 2024. Iya, insya Allah. Terus rencananya tetap pengen nyoba kerja di sini tadi? Iya benar, aku pengen kerja di sini. Karena aku lebih nyaman aja sih di sini. Maksudnya kayak aku suka banget dari dulu kan, pernah sebelum kuliah di sini kan aku sempat jalan-jalan di sini ke Korea. Oh, liburan. Liburan, dari waktu liburan tuh aku udah emang mikir gitu kayak di sini tuh aku ngerasa aman gitu. Terus kayak semuanya rapi, teratur gitu loh. Kayak mau apa-apa nggak susah. Terus kayak semuanya tuh udah ada sistemnya dan semuanya orang mengikuti sistem itu, rapi, teratur. Jadi kayak nggak pusing gitu. Jadi aku tuh udah sejak itu tuh udah mikir kayak aku tuh mau tinggal di sini, aku nggak mau liburan lagi, tapi aku mau balik lagi ke sini untuk tinggal yang lama gitu. Jadi makanya aku suka di sini, kayak aman dan cepat gitu. Kayak BPJS kita kan yang Gonggang Bofom itu asuransi kesehatan dari pemerintah. Kayak tinggal ya udah misalnya ke dokter mana tinggal bilang oh ya udah saya ada Gonggang Bofom kan, oh ya tuh langsung aktif udah aja gitu, kelar gitu. Itu tuh kayak suka banget sih aku ininya. Ini juga aku sering ditanyain ya, kita juga sering lihat di Instagram, di sosmed, sebagai orang Indonesia kalau kesini tuh sering dirasiskan gitu. Cuman karena aku orang lokal, kalau aku bilang itu kayak membela orang Korea gitu loh. Tapi aku yakin pasti ada orang rasis juga di Korea. Nggak mungkin nggak ada yang rasis. Pasti ada. Entah itu banyak atau dikit sih, tergantung lokasi, daerah, waktu, kejadian dan juga apapun. Tapi kalau menurut kamu sendiri yang tinggal di sini, gimana sih ketika ada teman yang tanya, katanya Korea rasis gini. Emang nggak susah? Gimana? Rasis sih kayaknya setiap di negara juga ada yang rasis ya. Cuman kalau di Korea, aku belum pernah ngerasain sih. Tapi mungkin yang lebih kalangan tuanya kali ya mas yang kayak gitu. Edit aja ya. Ini gak bener, ini masalahnya ya. Aku ketawa itu bukan karena bilang ini salah. Ini bener banget. Jadi orang Korea sendiri, buat yang tinggal di Korea, mungkin di sini juga ngerasain. Di Korea ini sekarang ada perpecahan yang sangat keras antara gender cowok dan cewek pertama. Kedua, yang muda sama tua. Jadi yang muda-muda juga nggak paham kenapa yang tua-tua itu kok pikirannya masih kolot. Tentu nggak semua kayak gitu, tapi ada beberapa yang kayak gitu. Ada juga beberapa cowok yang kurang suka cewek, masalah feminisme itu. Ya itu sangat-sangat bahaya. Makanya aku itu mungkin kalau di Indonesia kan sekelas masalah agama. Iya sih. Sesensitif itu di sini. Ya, jadi orang Korea sendiri itu agak
kurang nyaman sama Ajuma aja sih. Oh gitu. Rasakan ya kalau misalnya di Iya kereta ada kursi kosong. Iya. Tak kira breakdance so pertama. Bener. Kalau jalan juga wah gitu kayak harus nabrak aja. Jadi kita sendiri yang muda ngerti itu kurang baik karena masih budaya senioritas itu ada. Kita sendiri juga untuk bilang gimana. Jadi ya berharap yang anak-anak muda zaman sekarang itu nantinya nggak jadi kayak gitu. Iya sih. Tapi juga ada rumor bilang anak-anak sekarang nanti tua yo persis jadi kayak gitu. Ada juga yang bilang kayak gitu. Tapi ini semoga enggak ya, Iya, semoga enggak sih. Kalau gitu misalnya Desi ada teman-teman Indonesia yang mau ke Korea nih, sarannya gimana? Apakah direkomendasi atau tidak rekomendasi ataupun yang perlu disiapkan apa kayaknya? Kalau menurut aku sih nggak apa-apa, di sini enak banget buat tinggal. Tapi kalau yang mau kuliah di sini, menurut aku ya saran aku mendingan udah belajar bahasa Korea sih dari awal. Dan juga kalau misalnya milih-milih universitas itu tolong dilihat bahasanya itu udah 100% bahasa Korea atau setengah-setengah, itu juga harus dipertimbangin karena kalau misalnya kita nggak lancar tapi kita kuliahnya full Korea itu akan bener-bener berat sih buat kita. Jadi kayak itu menurut aku tuh jadi pertimbangan bagian itu. Bahasa? Aku tuh kayak mostly bahasa aku 100% Korean sih. Oh, sama kayak Cina. Tapi biasanya aku email sebelum mulai kuliah, aku email profesor boleh nggak aku presentasi pakai bahasa Korea gitu. Nah biasanya dibolehin, ada yang boleh ada yang enggak. Bahasa Korea, bahasa Inggris atau bahasa? Bahasa Inggris Bahasa ya, Inggris, pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris guys ya. Oke. Kali ini kayak gitu, aku juga benar-benar berharap teman-teman Indonesia yang tinggal di Korea, cerita apapun, kalau ada yang menarik dikit aja kayak di sini gini, mohon dibagikan karena aku ngerasa lama-lama kalau aku yang bilang itu, aku mungkin bicara sebagai orang Korea itu kurang apa ya? Aku tuh bias gitu. Bisa juga bias, yang dengar pun kan kamu orang Korea pasti bisa gitu. Tapi kalau yang ngomong orang Indonesia sendiri, menurutku agak beda dan mungkin bisa lebih dekat lagi gitu loh pemahamannya. Jadi kayak gitu. Makasih banyak. Ya sama-sama Mas. Waktunya buat teman-teman atau follow yang ada di Korea yang mungkin kerja atau ngapain pun, misalnya mau bagikan cerita apapun, boleh kirimkan email. Kalau cerita kamu menarik nanti bakal tak datengin juga, kita bisa ngomong-ngomong, bisa kita bagikan di YouTube. Oke, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah. Yuk ngopi yuk, haus aku.